Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga, Kamis 8 Oktober 2020 bersama saya Penatua Sriono Sudarso. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pagi ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah dan siapkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa memahami akan pesan-pesan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan pagi ini berjudul Aman dalam Ketidakamanan, yang disatur dari salah satu renungan yang ditulis Andar Ismail. Adapun nas Alkitab yang mendasari diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12b. Karena aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ada sebuah lukisan yang menggambarkan Abraham yang sudah keriput sedang menengadah langit yang penuh bintang. Gambar itu melukiskan cerita dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Pada malam itu Abraham sedang cemas. Ia merasa tidak pasti, ia merasa tidak aman dalam memikirkan masa depannya. Sejak berusia 75 tahun, ia berkali-kali menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Akan tetapi, belum juga ada tanda-tanda perwujudannya. Di tengah perasaan kurang pasti dan kurang aman itu, Tuhan mengajak Abraham keluar dari tendanya. Lalu Tuhan berkata, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abraham mendengar janji Tuhan itu. Bintang-bintang itu adalah janji Tuhan. Bintang-bintang itu begitu nyata. Itulah janji Tuhan. Kata Ibrani aman atau emin berarti mempertetapkan hati, mendasarkan hati, mengamankan hati. Kata Indonesia aman dan iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan kata Ibrani tersebut. Abraham semula merasa tidak aman tentang hari depannya, lalu merasa aman. Ia merasa aman dengan janji Tuhan. Ia menyandarkan hatinya kepada Tuhan. Hatinya merasa aman. Itulah percaya. Itulah iman. Percaya adalah perkembangan atau pertumbuhan sikap dari rasa kurang tentram menjadi tentram, dari kurang pasti menjadi pasti, dari rasa kurang aman menjadi aman. Perhatikan bahwa rasa aman Abraham bukan bersumber pada dirinya, melainkan pada janji Tuhan. Bukan tertuju pada dirinya, tetapi tertuju pada Tuhan. Kata iman dan aman berasal dari akar kata yang sama. Beriman adalah berperasaan aman, bukan gelisah dan gugup. Beriman adalah merasa aman dalam penyelenggaraan Tuhan. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Tiap orang ingin merasa aman. Perasaan aman tidak dapat terjadi begitu saja. Seringkali kita sendiri harus mengusahakannya dengan berbagai cara. Namun, sumber batin untuk rasa aman adalah sikap mempercayakan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Artinya, Tuhan yang akan mengaturnya dengan baik. Tentang rasa pasti, Nico Dister dalam buku Psikologi Agama pernah mengatakan, kepastian iman ini baru diperoleh dalam tindakan percaya itu sendiri. Kepastian hanya timbul bila ia menanggapi secara positif ajakan Tuhan untuk menyerahkan diri kepadanya. Baru dalam tindakan penyerahan itu, bukan sebelumnya.
manusia memperoleh kepastian. Itulah iman. Iman adalah rasa pasti dalam ketidakpastian. Iman adalah rasa aman dalam ketidakamanan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pada pagi ini. Dalam kondisi saat ini kami sungguh menyadari di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak di dalam setiap aspek kehidupan kami, seringkali membuat kami merasa tidak aman, membuat kami merasa di dalam ketidakpastian. Biarlah melalui renungan ini, iman kami boleh disegarkan kembali dengan menanggapi secara positif ajakan Tuhan untuk menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan kehidupan kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ajar pula kami untuk menyandarkan hati kami kepada janji Tuhan, sehingga hati kami boleh merasa aman, tenteram, dan ada kepastian. Karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.